Saudara, kepulangan Rizik Syihab jadi sorotan setelah hampir 3 tahun sempat berada di Arab Saudi. Sebelumnya, keinginannya untuk pulang ke Indonesia tercekal oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia pun menyebut tidak pernah menghalangi kepulangannya ke tanah air. Lalu bagaimana proses kepulangan Rizik Syihab dan sorotan terhadap sejumlah kasus yang sempat melibatkan Habib Rizik sebelum pergi ke Arab Saudi? Telah bersama kami Sugito Atmo Prawiro, penasihat hukum dari Habib Rizik, lalu ada Kapitra Ampera, politisi PDI Perjuangan, dan juga Hudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Sugito Atmo Prawiro. Assalamualaikum Bang Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ais. Iya, hari ini ikut penjemputan tadi? Saya keselipis saja karena sudah masuk sekali, jadi nunggu di Petamburan. Oh, nunggu di Petamburan. Rencananya mau ikut tapi nggak bisa karena nggak bisa jalan. Memang sempat macet tadi luar biasa di bandara, banyak yang kemudian berjalan kaki. Betul, betul. Ada mungkin komentar dari Bung Sugito terkait dengan proses penjemputan ini? Saya kira walaupun dengan jumlah massa yang cukup banyak, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Habib Rizik selamat sampai tujuan. Itu menurut saya lebih daripada cukup. Yang penting semuanya berjalan damai, aman, walaupun ada kendala sedikit mengenai masalah penerbangan terhadap masyarakat yang terganggu karena kondisi massa yang cukup banyak. Dan saya secara pribadi mohon maaf atas kejadian semacam itu. Mohon maaf, disampaikan oleh Anda atau oleh pihak dari FPI atau gimana? Oleh saya selaku kuasa hukum Habib Rizik. Oh, oke, baik. Saat ini kegiatan Habib Rizik di mana, Pak Atmo? Jadi begini, Habib Rizik kan karena melakukan perjalanan yang cukup lama, jauh, jadi beliau istirahat. Oke. Di Petamburan. Oh, sekarang masih istirahat ya, karena memang perjalanan cukup jauh, 9 jam kalau tidak salah itu ya? Betul, betul. Soal juga kemudian ada arahan untuk karantina dan lain sebagainya. Apakah dilakukan atau bagaimana rencananya, Bung Sugito? Kita tidak boleh diskriminasi terhadap siapapun. Siapapun yang dari luar negeri harus swab pada waktu berangkat ke Indonesia maupun setelah sampai di Indonesia. Iya. Tentunya beliau akan swab kembali. Kalau misalnya beliau negatif, tentunya dia akan melakukan aktivitas secara normal, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena beliau itu ada acara yang penting, terutama nanti menjelang pernikahan putri beliau yang keempat, Najwa Shihab. Tentunya itu sudah direncanakan secara matang, beliau akan mengadakan itu. Kapan itu pernikahannya? Kalau tidak salah hari Sabtu. Oh, hari Sabtu minggu ini ya? Ya, sekaligus itu Maulid Nabi. Oh, sekaligus peringatan Maulid Nabi. Jadi di swab, lalu kemudian kalau hasilnya negatif nanti beraktivitas seperti biasa, tapi akan lakukan swab ya? Yang jelas beliau akan mengikuti ketentuan protokol kesehatan, jaga jarak, dan tentunya masing-masing harus memahami itu. Hari ini tidak ada agenda lain selain istirahat. Besok mungkin ada agenda, Bung Sugito? Saya kira untuk hari ini sama besok beliau masih istirahat. Oke. Iya, Bung Sugito silakan. Ya. Jadi untuk setahu saya untuk hari ini sama besok beliau masih istirahat. Untuk selanjutnya nanti mungkin masih silaturahmi menerima tamu. Dan untuk hari Jumatnya beliau ada acara pengajian akbar di Tebet. Okay. Terus ada peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid di pesantren beliau di Megamendung. Dan Sabtu atau Minggu nanti ada acara pernikahan putri beliau. Hari Sabtunya. Oh, jadi hari Jumat ada pengajian akbar di Tebet ya, Jakarta Selatan. Ya. Lalu kemudian lanjut di hari yang sama ke Puncak Bogor, betul? Iya, betul. Besoknya hari Sabtu ada pernikahan putrinya Najwa Shihab yang digelar di? Di Petamburan. Oh, di Petamburan. Oke, baik. Ini cukup padat acaranya ini ya. Terkait dengan informasi bahwa ada, saya mencatat ini, ada 8 kasus yang kemudian dilaporkan, sebagian sudah ditetapkan tersangka, namun kemudian juga dihentikan di SP3 2 kasusnya, masih ada sekitar 6 kasus. Bagaimana komentar dari Bung Sugito terkait ini? Yang untuk 6 kasus beliau sebagai saksi. Saya kira beliau juga taat terhadap hukum, tapi juga kondisi yang sekarang ini sedang pandemi, dan untuk menjaga kondusivitas
masyarakat, saya kira sangat tidak bijak kalau ada beberapa komponen yang mengatakan bahwa untuk perkara Habib Rizik dibuka kembali. Tapi yang perkara pokok yang terkait beliau sebagai tersangka di Polda Metro Jaya itu kan sudah dihentikan pada bulan Juni tahun 2018. Ya. Dan yang di Polda Jabar itu sudah dihentikan pada tanggal 8. Ya, 2 kasus betul. Soal chat pornografi dan soal dugaan penghinaan Pancasila, betul. Itu 2 hal yang kemudian dihentikan, meskipun ada 6 kasus yang lain. Indonesia Police Watch misalnya hari ini menyatakan bahwa harus kemudian dijalankan kembali. Komentar Anda? Saya kira beliau sudah memberikan keterangan dan posisi beliau tetap sebagai saksi perkara-perkara yang lain. Sangat tidak bijak perkara yang sama, dan sebenarnya beliau juga sudah mengklarifikasi semuanya kalau itu dibuka kembali, dan itu saya kira akan memunculkan berbagai macam praduga yang menurut itu juga tidak baik. Tapi kalau misalnya itu terjadi, Habib Rizik tentunya akan siap. Akan menjalani, akan datang, dan lain sebagainya. Betul. Oke, sebelum saya bicara soal hukum, ada agenda mungkin siapa pimpinan yang akan bertemu ke Petamburan, atau mungkin Habib Rizik yang akan datang menuju ke tokoh misalnya, ada rencana? Yang beberapa tokoh akan datang ke Petamburan, jadi beliau lebih banyak stay di Petamburan, tamu yang datang ke sana. Boleh Anda sebutkan siapa saja tokoh yang akan datang ke Petamburan rencananya? Saya belum tahu secara pasti. Yang Anda dengar? Saya belum menanyakan langsung ke beliau. Yang Anda dengar siapa, Bung Sugito? Belum menanyakan langsung ke beliau. Oh, tapi ada beberapa tokoh? Iya. Yang saya dengar banyak beberapa tokoh yang akan datang, tapi saya belum menanyakan ke beliau siapa saja tokohnya. Ini tokoh nasional maksudnya ya? Iya. Oke, sama sekali Anda belum mendengar, Mas? Anda belum mendengar sama sekali? Mungkin selentingan siapa yang kemudian disebutkan, meskipun ini kan masih rencana, artinya bisa jadi, bisa enggak juga. Saya belum berani menyampaikan. Nanti kalau saya sudah... Tapi nama itu udah di Anda sebenarnya. Ada berapa tokoh? Kalau gitu nggak usah sebutkan namanya, ada berapa tokoh? Ya banyak lah, tapi nanti kalau misalnya saya sudah dapat green light dari Habib Rizik, tentunya akan saya sampaikan. Tapi karena saya belum dapat lampu hijau siapa saja yang confirm, saya belum akan menyampaikan ke media. Oke, mulai kapan? Kan hari ini istirahat, besok istirahat, lusa, Kamis mungkin agak kosong waktunya nih ya, karena Jumat kan sudah rapat lagi. Kamis, kemungkinan Kamis. Oh, Kamis. Jadi kemungkinan kedatangan tokoh-tokoh itu Kamis. Ada beberapa tokoh ya, tidak hanya tokoh ini ya? Ya. Oke, ini semuanya tokoh yang saya harus katakan berseberangan dengan pemerintahan saat ini, Presiden Jokowi, atau ada juga yang bagian dari koalisi Pak Jokowi? Kemungkinan besar ada yang juga bagian dari koalisi Pak Jokowi. Oke, partai maksudnya ini? Ya. Oke, ada yang koalisi, ada juga yang oposisi begitu ya? Ya, betul. Ada juga yang dari kami misalnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Kemungkinan ya. Oke. Ada yang dari kepala daerah? Saya belum tahu kalau kepala daerah. Belum ada? Belum dapat informasi. Belum dapat informasi. Oke, kita akan lanjutkan selepas jeda terkait dengan pertemuan dan juga kasus hukum Habib Rizik. Akankah diteruskan atau tidak? Bagaimana kemudian komentar dari pakar pidana hukum Universitas Indonesia? Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.